Kita dari kelompok 3 bakalan ngajak kalian jalan-jalan ke Kota Tua ini nih. Ada beberapa museum yang bakalan kita kunjungi dan kita kasih tahu sejarahnya. Beberapa museum itu yaitu Museum Mandiri dan Museum Fathahillah ini. Simak videonya ya. Halo semuanya. Kita ada di tempat wisata pertama Kota Tua, yaitu Museum Fathahillah. Kalian penasaran gak sih apa aja yang di dalam sana? Ikutin kita terus yuk. Sekarang saya sudah berada di dalam Museum Fathahillah. Di sini saya sedang bersama Kak Pemis yang akan menjelaskan ada apa saja di ruangan ini. Oke, sekarang kita berada di ruangan Tarumanegara. Ada Prasasti Tugu yang dimana Prasasti Tugu ini ditemukan pada abad ke-22 yang nama rajanya itu Raja Purnawarman. Nah, Prasasti Tugu ini tuh dihiasi dengan tulisan Sanskerta. Prasasti ini tuh dulu menceritakan dua buah sungai, namanya Sungai Bagasasi dan Dolgomati. Dan sekarang Sungai Bagasasi itu dijadiin kota, yaitu Kota Bekasi. Nah, kalau di sini kalian bisa lihat, di sini ada Prasasti Ciareten, yang dimana Prasasti Ciareten ini ada telapak kaki dari Raja Purnawarman. Nah, mitosnya kalau misalnya telapak kaki kita sebesar telapak kaki Raja Purnawarman, itu katanya kita keturunan dari dia. Nah, kalau yang di sini ada Prasasti Kebun Kopi. Uniknya di sini ada dua buah tapak kaki gajah. Dan di sini ada nama gajahnya yaitu Gajah Aryawata. Dulunya gajah ini tuh digunakan alat bertransportasi oleh Raja Purnawarman. Oke, terima kasih dulu menjelaskan isi dari ruangan ini. Oke, sama-sama. Nah, teman-teman, jadi kita di sini memasuki ruangan masa berikut. Itu dijelasin ya masa berdatangan dan ini jelas mampu berdatangan atau dinamakan dengan agrikultur period. Nah, oke, lanjut. Di sini ada alat-alat atau cara pemakaian alat batu yang digunakan pada zaman dahulu untuk lebih kepada alat serpi, yaitu baik yang diretus maupun tidak. Biasanya alat ini digunakan untuk memotong atau menggali tanah atau membuat sesuatu hal yang digunakan pada masa lalu. Oke. Nah, di sini saya udah berada di ruangan mengenai masa bercocok tanam, dan di sini juga ada Bapak siapa? Saya Rian Ananda Saputra. Yang akan menjelaskan mengenai Ini Batu Beliung and Belicung. Nah, kita berada di ruangan prasejarah Neolitikum namanya. Nah, di sini terdapat dua batu. Yang kecil ini namanya beliung, di sini namanya belicung. Dan yang kecil ini untuk memotong sayuran, memotong buah-buahan, dan mengupas yang lain-lain. Dan yang besar ini untuk memotong kayu, memotong daging, dan menggali tanah dan berburu. Dan bisa dilihat di sini ada cara pembuatannya. Dari nomor 1 sampai nomor 7. Dari hingga bulat sampai terbuat seperti ini. Nah, di sini dulunya ini ada pemegangnya, kayak contoh di sebelah sana. Dan di sebelah sana cara ini penggunaannya. Lanjut ke sebelah sini. Sampingnya. Nah, di sini ada serpihan-serpihan dari batu beliung dan belicung. Nah, dulu kan ada zaman prasejarah, mereka tuh belum bisa yang namanya membedakan perempuan dengan laki-laki. Mereka tuh menggunakan ini gelang, yang hitam ini untuk laki-laki, yang putih ini untuk perempuan. Yang ini perhiasan untuk perempuan. Dan di sini tuh masih original semua, tidak ada yang replika. terima kasih Kak untuk penjelasannya.
Nah, teman-teman, di sini saya sedang berada di ruang balai kota. Dan di sini saya melihat ada lukisan Van der Para. Dan ini ada kakak-kakaknya, mungkin saya akan Kak, kira-kira namanya siapa ya, Kak? Nama aku Naila. Hah? Nama aku Naila. Naila. Iya. Kak Naila, saya boleh minta penjelasannya tentang lukisan ini tidak, Kak? Boleh? Oke, maaf. Iya. Nah, jadi ini lukisannya itu lukisan Gubernur Petrus Albertus Van der Para. Beliau merupakan salah satu gubernur VOC yang dikenal menyukai kemegahan. Karena itu beliau itu korupsi. Nah, beliau itu melakukan korupsi cukup besar. Nah, untuk lukisan ini tidak diketahui siapa pelukisnya, tetapi lukisan ini tuh awalnya tuh kurus. Jadi gubernurnya itu aslinya nggak segendut ini. Cuma agar menggambarkan kemegahan, jadi gubernurnya itu dilukis rada berisi sedikit seperti ini. Seperti itu. Ya. Baik, terima kasih ya Kakak atas penjelasannya tentang lukisan si Van der Para tersebut. Oke. Dan di sini disebutkan sejarah-sejarah singkat tentang VOC. Nah, sekarang kalian udah tahu kan sejarah Museum Fathahillah itu kayak gimana? Nah, sekarang kita mau kemana lagi sih? Kita bakal lanjut ke museum di Kota Tua yang selanjutnya, yaitu Museum Mandiri. Halo semuanya, selamat siang. Kali ini kita ada di tempat wisata yang kedua, yaitu Museum Mandiri. Oke, jadi hari ini kita bakal nge-review Museum Mandiri. Bagi kalian yang penasaran, ikuti kita terus yuk. Museum Bank Mandiri diresmikan pada tahun 2009. Terletak di Jakarta, museum ini merupakan inisiatif dari Bank Mandiri untuk melestarikan sejarah perbankan di Indonesia, khususnya perjalanan Bank Mandiri. Museum ini menampilkan koleksi artefak dan dokumen yang menunjukkan bagaimana perbankan di Indonesia berkembang dari zaman kolonial hingga saat ini. Koleksi-koleksi memberikan gambaran tentang peran penting perbankan dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Museum ini juga berfungsi sebagai pusat edukasi bagi masyarakat untuk mempelajari tentang sejarah perbankan dan peran Bank Mandiri dalam memajukan perekonomian Indonesia. Banking Hall di lantai dasar ini sekarang sudah dijadikan museum loh. Nah, semuanya di berikut ini ada ruangan nih, namanya itu Chinese Cash, atau dalam bahasa Indonesianya sering dipanggil dengan ruang kasir Cina. Jadi, kenapa ruangan ini bisa disebut Chinese Cash ini? Karena sejak zaman kolonial, etnis Tionghoa itu sudah dikenal pandai dalam mengelola peruangan. Jadi, HM mempekerjakan mereka dalam ruangan ini. Dan ini tuh isinya etnis Cina semua. Makanya disebutnya Chinese Cash. Nah, untuk menjadi pegawai di ruangan ini itu tuh sangat sulit. Karena pekerjaan ini berhubungan dengan uang, mereka itu harus punya relasi dengan pejabat-pejabat dan harus ada jaminan seperti orang tua atau saudara-saudaranya. Kepandaian etnis Tionghoa dalam menghitung uang tidak dilengkapi dengan kecakapannya untuk berbahasa Belanda. Jadi, di dalam satu ruangan ini akan disediakan satu translator untuk mentranslate bahasa Belanda menjadi bahasa Cina. Oke, sekarang kita udah di mana nih, Morris? Nah, teman-teman, sekarang kita berada di ruang sejarah Bank Mandiri. Yuk teman-teman, ikut kita. Bank Mandiri adalah bank terbesar di Indonesia berdasarkan aset, pinjaman, dan simpanan. Lahir dari program restrukturisasi perbankan pemerintah Indonesia pada tahun 1998. Pada tanggal 2 Oktober 1998, Bank Mandiri didirikan sebagai hasil penggabungan 4 bank milik negara. Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia atau yang bisa disebut Bank Eksim, dan Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo). Penggabungan ini dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi dampak krisis finansial yang melanda Indonesia pada saat itu. Nama Mandiri
yang berarti mandiri atau independen dalam bahasa Indonesia, dipilih oleh Presiden B.J. Habibie dengan harapan bahwa bank ini akan menjadi bank yang menjadi bank mandiri dan mendorong masyarakat terutama yang membutuhkan pembiayaan mikro untuk menjadi mandiri. Keempat bank yang digabung memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia sebelum digabungkan menjadi Bank Mandiri. Setelah proses konsolidasi dan integrasi menyeluruh, Bank Mandiri berhasil membangun organisasi bank yang solid dan mengimplementasikan sistem ini perbankan baru yang terintegrasi. Bank Mandiri terus berkembang dan menjadi salah satu bank terbesar di Indonesia dengan lebih dari 2.300 cabang di seluruh Indonesia dan 7 cabang di luar negeri. Bank Mandiri juga memiliki 11 anak perusahaan termasuk Mandiri Sekuritas, Mandiri Tenas Finance, dan AXA Mandiri Financial Service. Sejarah Bank Mandiri merupakan bukti pentingnya peran perbankan dalam pembangunan ekonomi Indonesia dan bagaimana Bank Mandiri telah berhasil mengatasi tantangan dan menjadi salah satu bank terbesar dan terkenal di Indonesia. Nah, berikutnya adalah lorong. Jadi lorong ini tuh disediakan oleh Bank Mandiri untuk menyimpan atau menampilkan barang kuno seperti mesin ketik, mesin kalkulator antik, bahkan sampai penghitung uang koin dan kertas. Jadi di sini ada mesin ATM yang pernah digunakan oleh Bank Mandiri. Nah, kalian udah tahu kan gimana serunya jalan-jalan di kota tua itu. Nah, makasih udah nonton videonya guys. Dadah!